kesaksian Yesus. Jadi memang kita beda ya. Kita ditegur kalau kita pemimpin kita melihat hal itu ya, dikena dengan Matius 18 ya. Kita harus panggil orang itu, dinasehati. Kamu kok ibadah pakai baju agak seperti ini, dinasehati. Kemudian dinasihati supaya di hari berikutnya, hari ibadah berikutnya jangan lagi seperti itu. Rubah modenya ya. Saya memang akui kalau modenya pakaian muslim itu bagus ya untuk perempuan ya. Jadi ya denom-denom itu ada beda-beda. Yang di denom lain memang kau tampil sebagai seperti selebriti dibiarkan. Tapi kalau di kita kena Matius 18, tegurlah empat mata sebagaimana ya nasihat Yesus. Kalau kamu ada yang berbuat dosa, panggil orang itu, nasihati dia. Kalau dia tidak mendengarkan, panggil lagi orang lain, nasihati lagi. Kalau tidak, bawalah ke sidang. Jadi itu Matius 18 adalah nasihat Yesus bagaimana menegur orang yang melakukan kesalahan. Nah seperti mode-mode itu, kalau perempuan sudah memakai mode yang seperti artis-artis yang pamer-pamer paha, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu haram hukumnya. Nah, jadi ya baguslah kalau Islam itu pertahankan perempuan ya bajunya panjang, baju-baju Islam itu bagus saya lihat. Ya ditutup semua. Nah, tapi kalau berbicara kesempurnaan ya tidak juga dengan pakaian demikian itu sudah sempurna, sebab kadang kala hanya di tempat tertentu seperti itu, tapi di tempat lain ya, di tempat wisata piknik kadang kala juga ada melanggar mode-mode ya, yaitu tidak ada yang sempurna ya di dalam pandangan ya. Saya tidak mau menghakimi mereka yang muslim tapi di pantai dia pakai bikini dan lain-lain. Nah itu saya tidak mau koreksi. Tapi yang jelas ya, ada juga yang seperti itu begitu. Enggak, ini kembali kepada aturan yang umum di dalam Islam, dan ini kita membahas juga tentang realita keadaan teman-teman dari pihak Kristen, kan gitu. Itu yang sedang kita bahas dari tadi. Seandainya kembali ya, orang-orang Kristen benar-benar mendengarkan ajaran Yesus, yaitu bahaya sekali. Bisa dikatakan nggak ada yang masuk surga, kan gitu. Ke tempat ibadah aja pakaiannya begitu. Tapi saya izin sapa dulu di sini, guru kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya sebentar nyimak dulu, silakan. Siap. Iya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma Gurundaku. Tafadhol. Ya, kita kembali kepada aturan yang ada di dalam Islam yang tadi Anda tanyakan, kan gitu. Karena gini Pak Kris, bahwa aturan di dalam Islam, ketika Islam itu hadir, Islam itu datang, maka itulah yang harus diikuti. Harus diikuti. Baik kepada para ahlu kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, mereka pegang kitab apapun itu, ketika Al-Quran datang, aturan Islam itu datang, ikuti tuh aturan firman Tuhan yang datang. Sebagaimana contoh, kalau kita lihat kronologisnya kisahnya, ketika ada aturan Torah Musa yang datang, yang sudah dipegang oleh bangsa Yahudi, datang Yesus menyempurnakan, maka aturan yang dibawa oleh Yesus itu harus diikuti oleh para ahli kitab yang memegang kitab Taurat. Makanya ancaman kata Yesus kan di dalam Matius 5 tadi sudah kita bahas. Nah, itu aturan. Begitu juga Nabi terakhir, ketika dia datang, ikuti aturan Nabi tersebut yang membawa firman Tuhan. Karena yang berfirman, yang menyampaikan firman kitab Taurat, yang menyampaikan firman kitab Injil, itu sumbernya sama, dari sumber yang sama. Dan terakhir firman Tuhan yaitu Al-Quran, yang Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kalau tadi kitab Torah, kitab Injil itu hanya untuk Bani Israel, sementara Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Makanya aturannya bisa diterima oleh seluruh umat manusia.
Begitu ketentuannya Pak Kris. Ya. Jadi kalau bicara juga apa namanya seaturan ya, kalau Tuhan kan berikan aturan untuk maksud baik untuk manusia. Tapi kalaupun manusia melanggarnya, ya aturan-aturan dilanggar, ya itu karena manusianya. Ya, kita ini dikendalikan oleh dua roh, ya, roh jahat dan roh baik. Kalau Roh Kudus menuntun kita pada jalan yang benar, nah manusia itu tetap patuh pada apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah di surga atau kehendak Nabi atau siapa, ya kehendak daripada Tuhan. Tapi kalau roh yang kita ikuti adalah roh jahat, itu hati manusia itu ya kita bisa memilih, bisa menetapkan, bisa punya kuasa untuk menolak kalau itu tidak baik. Kita juga punya kuasa untuk melakukan apa yang baik. Tapi dua roh ini ya, roh setan dengan roh kudus itu bersaing. Nah ketika kita melihat manusia-manusia yang melanggar, ya seperti yang Anda katakan tadi, mengenai apa yang dikatakan Yesus, memandang dan mengingini perempuan, ya itu sudah bersinar dalam hatinya. Yaitu karena kalau manusia itu memandang kemudian punya hasrat, nah memang sudah bersinah. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, di mana hukum Allah tertulis di hati, kita tidak akan bersinah karena kita dituntun oleh kuasa dari Tuhan itu. Nah, mengenai kelemahan-kelemahan manusia, ya, kalaupun murid Yesus ya pernah bertanya kepada Yesus, "Guru, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab banyak atau sedikit, tapi dia katakan berusahalah untuk masuk pada pintu yang sempit. Karena kalau bicara pintu yang sempit itu adalah aturan Tuhan itu banyak. Aturan itu harus kita patuhi. Nah itulah yang dikatakan mempersempit jalan lurus ke atas menuju surga. Jadi segala aturan, Pak Kris, ya. Izin tanya aja deh, Pak Kris, jadi sampai detik ini masih menjalankan hukum Taurat dan aturan Yesus? Ya sejauh ini ya, kalau saya kan Advent, ya saya masih, ya saya ya sebagai manusia Masih. kita kalau hukum Allah di hati kan kita tidak boleh langgar. Ya saya masih memelihara sahabat sebagai Artinya Advent. pernyataan Paulus di Efesus 2:15, Pak Kris tidak setuju ya? Itu jangan kita gagal paham ya soal Efesus 2 ya. Kalau peraturan-peraturan oleh Efesus ya, Petrus katakan dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala peraturan-peraturannya, jangan kita pisahkan kata dengan matinya Yesus. Sebab kalau orang Kristen kan, kalau berbicara matinya Yesus itu menggenapi nubuat-nubuat tentang peraturan-peraturan kan Taurat. pernyataannya jelas di situ. Pak Kris, pernyataannya kan sangat jelas. Ya. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pak Kris ini termasuk Ya, yang setuju Taurat. atau tidak ini? Taurat yang mana? Kita harus paham tulisan Paulus ya, Taurat yang mana. Karena kalau Emang ada berbicara Taurat mana lagi? kan luas. Nah itu mengenai, makanya saya katakan dengan matinya Yesus membatalkan itu kan ada hukum Taurat yang mengatur tentang persembahan kurban. Nah itu kan oleh orang-orang Kristen umumnya mengakui bahwa matinya Yesus tidak akan lagi ada kurban-kurban sembelihan. Nah, Contoh, itu saya maksudnya. kasih contoh ini deh. Iya. Contoh gini. Di dalam kitab Imamat 15 itu kan ada aturan yang perkara haid. Seorang wanita itu kan hukum Taurat. Itu ditegakkan nggak di dalam denom Anda, Pak? Saya pengen tahu Iya, dulu. haid. Ya seperti apa rincinya di yang Anda baca itu? Ya, Kalau haid, aturan haid untuk seorang wanita, Pak. nggak boleh apa? Ya, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Itu aturannya, Pak. Panjang itu ayatnya itu di Imamat 15. Iya. Anda Kalau kan tadi diterap,
Kalau Hukum-hukum diterapkan Torah sekarang, Musa itu kan masih katanya masih dipakai. ya kalau kita yang Torah dipakai itu yang dikekalkan Yesus itu 10 firman. Di luar itu ada peraturan-peraturan yang tidak berlaku lagi. Oh, Yang dipilih ke-10. lagi. Tadi kirain bener tadi. Oh, kan ada di dalam kitab Imamat itu kan larangan makan B2. Itu di Imamat katanya Anda masih pegang. Masih di kitab yang sama ada aturan perkara haid untuk wanitanya. Nah, ini kenapa jadi dipilah-pilih gini? Siapa yang menentukan pemilahan dan pemilihan ini, Pak? Sekarang pertanyaan saya sudah secanggih sekarang ya. Ada ndak wanita-wanita sekarang haid itu ada lelehan lagi ya sehingga dia dekat dengan yang lain jadi najis. Sekarang udah canggih, udah pakai softex lah, pembalut Oh, atau jadi apa. canggih. Najis, Lah, iya Pak. kan? Iya Najis. najis. Nah, makanya saya bilang canggih beda dengan zaman dulu. Nah, kalau orangnya pakai pembalut, apa ada lelehan-lelehan dari haidnya, apa nggak dicuci, nggak dibersihkan? Orang yang bersentuhan dengan orang yang lagi haid itu juga statusnya jadi najis, Pak. Statusnya jadi najis. Ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Najis juga tuh. Itu Ya aturan. kalau bunyinya demikian, ya Anda mau apakan peraturan Saya yakin Tuhan? kayaknya nggak dipakai nih aturan ini. Jadi cuma Ya, nggak dipilih-pilih. dipakai gimana? Itu ada Imamat 15 itu kan perkara haid, aturan haid untuk seorang wanita. Itu jelas panjang itu. Apa yang tersentuh oleh wanita itu, barang yang disentuhnya itu juga jadi najis. Barang yang disentuhnya itu jadi najis. Belum lagi nanti kalau laki-laki bersentuhan dengan istrinya yang lagi haid, laki-lakinya itu jadi kena najis. Bahkan aturannya ketika orang itu selesai haid, itu perlu juga masa 7 hari mengasingkan diri. 7 hari. Habis itu baru nanti ada kurban. Memotong burung tekukur tuh. Itu aturannya itu, Pak. Tapi kayaknya ini nggak diambil ini. Kan terlalu berat ini aturan ini. Tapi di sisi Iya. lain tadi katanya tidak menghilangkan. Mungkin saya langsung kasih Gurunda Itu kan aja ya. ada habis ini. aturan, Pada itu kan Gurunda. ada aturan kurban, tuh ada aturan kurban. Aturan haid bukan aturan kurban. Enggak, tadi Anda katakan kalau seperti itu ada aturan kurban. Jadi yang kurban-kurban ini bagi orang Kristen itu yang ketika Yesus mati disalib itu aturan Taurat itu yang sudah tidak berlaku lagi. Karena Paulus juga kalau kita perhatikan di tulisannya ada dia katakan tidak ada keselamatan kita di dalam Taurat itu, tapi ada dia katakan hukum Taurat itu baik, benar dan kudus, ya. Adakah iman membatalkan hukum Taurat? Nggak, jadi Sekali-kali gini tidak. aja deh. Kalau perkara haid sudah tidak ada aturan lagi ya, Pak Kris ya. Ya, itu salah satu nggak Oh, ya diatur udah. lagi, nggak dianggap. Jadi ke gereja tempat ibadah pun boleh posisi lagi haid gitu. Iya, orang mau ke gereja itu kalaupun dia lagi haid kan nggak mungkin nggak mandi kalau dia ke gereja. Bukan, Pak. Orang aturan kitab Imamat tadi, jangankan ke gereja, properti yang ia sentuh pun menjadi najis. Orang yang bersentuhan menjadi najis, apalagi ke tempat ibadah. Apalagi ke tempat ibadah, dilarang. Gitu loh. Ini logikanya. Ketika dia sesuatu yang diduduki maka jadi kena najis. Sesuatu yang tersentuh oleh dia maka jadi najis, aturannya seperti itu. Ya, Apalagi kan ke tempat ibadah gitu loh. Kan Aku mute. dikatakan tadi meleleh. Ya kira-kira kalau dia sudah mandi apa masih meleleh lagi atau sudah dibalut? Enggak kan. Ya udah kita nggak usah bahas panjang lebar itu ya. Yang intinya adalah yang hukum yang rohani itu yang seperti apa, hukum Taurat yang rohani ya. Karena Paulus itu memang tulisannya oleh Petrus sendiri mengatakan ada tulisan-tulisan Paulus yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Nah itu kata Petrus karena dia juga mungkin baca tulisan-tulisan Paulus.
Jadi Paulus itu kadang kelihatan dia meniadakan hukum Taurat, di jemaah lain dia menegakkan hukum Taurat, 10 hukum ya maksud saya ya. Jadi seakan-akan tulisan Paulus bertentangan dengan Yesus ketika Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi lenyap tidak ada yang batal. Jadi kelihatannya Paulus bertentangan dengan Yesus, tapi kalau kita perhatikan semua tulisannya ya, kita bisa memahami sebenarnya Taurat mana yang tidak berlaku lagi dan Taurat mana yang masih berlaku. Sebab Paulus katakan hukum Taurat itu baik, benar dan kudus dan masih meneguhkannya sekalipun sudah beriman kepada Yesus. Ya, silakan yang lain dulu bicara soal itu. Bang Suma barangkali mau bicara. Ya, baik. Mohon izin, Dindalif dan semua teman-teman yang... Silakan, Gurunda. Iya, baik. Tafadhol Gurunda. Masya Allah, terima kasih. Jadi ada hal yang menarik dalam Al-Quran. Dan ini sudah sering dibawa oleh sahabat-sahabat kita, para da'i ketika berbicara mengenai antara Islam dan agama di luar Islam. Bedanya, para da'i, para mubalik ketika berbicara mengenai ayat ini, itu tidak berhadapan langsung dengan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah sebagai pelanjut tongkat estafet ajaran para nabi. Al-Quran surah Al-Baqarah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ya, di situ dikatakan Yahudi dan juga orang Nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi Al-Quran menantang orang-orang yang mengaku Yahudi atau penerus Yahudi atau yang nyamar-nyamar sok ke Yahudian untuk menunjukkan bukti kebenaran mereka jika mereka itu adalah orang benar. Ya, itu kata Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai kalian yang mengaku diri kalian sebagai Yahudi, penerus Yahudi, orang Nasrani yang berasal dari Nazaret, atau Kristen sekalipun, tunjukkan kebenaranmu jika kalian merasa kalian adalah orang yang benar. Ini kata Quran. Sayangnya saudara-saudara sekalian, khususnya saudara saya Kristen, kalian tidak pernah menunjukkan satu esensi kebenaran dalam pola agama. Kalau dalam kebenaran sebagai makhluk sosial, ya kami menjadi saksi itu. Kalian adalah manusia yang pintar, yang cerdas. Kami jadi saksi akan itu. Tetapi kalau berbicara mengenai soal keagamaan, keyakinan, kepercayaan, tak ada setitik pun kebenaran yang bisa kalian tunjukkan. Ketika kalian membahas Torah, itu bukan kitab kalian. Ketika kalian berbicara tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itu hukum bukan untuk kalian. Ketika Anda berbicara tentang Yesus yang datang mengajarkan firman, Injil, hikmat kepada Bani Israel, Yesus tidak berbicara kepada kalian. Jadi kebenaran apa yang kalian ingin sampaikan? Itu hanya semu, angan-angan belaka, mimpi belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini tantangan Al-Quran. Jika kalian saudara-saudaraku merasa betul kata Tuhanku nih, coba tunjukkan di mana kebenaran kalian. Satu, ini dimensi yang sangat ringan. Apakah Kristen mampu menunjukkan bahwa Yesus pernah berkata, aku diutus sebagai penyampai firman untuk non-Yahudi? Atau ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa aturan Tuhan, seremonial kek, tentang ketuhanan kek, tentang hukum yang kemudian dibatalin oleh Yesus di atas tiang salib kek, yang mana hukum itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Al-Quran tidak pernah bisa dibantah. Tapi orang yang mengaku Kristen, wah selonang boy, mau ngomong apa saja boleh, bebas. Seakan-akan kematian bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak nyata.
Seakan-akan neraka itu hanya mainan. Jadi seenak perut berbicara, seakan-akan mereka itu benar. Padahal Al-Quran mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai aliteng, jika engkau benar, tunjukkan kebenaranmu. Adakah Yesus itu mengaku diutus untuk kalian? Adakah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Kristen? Adakah? Sehingga segampang itu kami Kristen tidak lagi melakukan hukum-hukum Torah, karena itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku bagi kami hanyalah 10 hukum. Hei kawan, saudara, jangan bercanda dengan neraka. Bohong itu hukumnya neraka. Tak ada hukum 10 untuk Kristen, tak ada. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen. Maka sia-sialah kemudian kematian Kristus di atas salib kalau dia mati untuk membatalkan hukum Torah. Karena hukum Torah dengan seperangkat, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, itu hanya berlaku bagi Bani Israel, Ben Yakub. Apa pula Kristen ini, mau sekte dari manapun, sibuk aja merasa seakan-akan hukum Tuhan yang datang kepada Ben Yakub itu untuk mereka. Kan lucu. Padahal kematian itu senantiasa membayangi. Neraka itu senantiasa siap untuk dihuni bagi mereka yang, kata Allah, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhla'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka yang menipu Allah, mereka yang ingin mengelabui Allah, mereka yang ingin menipu orang-orang beriman dengan berkata, oh kami tidak menjalankan lagi hukum jangan makan babi, cok. Tapi kami mengikuti hukum yang 10. Jangan ada ilah lain selain ilahnya Yakub. Tetapi ada ilah yang keluar dari rahim juga diilahkan. Jadi saudara-saudara Kristen, kami menghargai sebagai saudara kami, sebagai saudara Kristen, kami hargai itu. Tapi kalau kita hanya hidup di atas remah-remah, kita hidup di atas dedak yang basi, lalu kemudian bermimpi menjadi penghuni sorga, apa dasar pijakannya? Al-Quran memberikan tantangan kepada seluruh manusia, secerdas dan sepintar apapun mereka. Kul, katakan kebenaranmu. Katakan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nah sekarang kita mau uji nih. Standar yang sangat-sangat rendah aja dulu. Adakah hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Kristen? Dalam hal ini orang Katolik, dalam hal ini orang Roma, orang non-Yahudi. Ada nggak perintah itu? Kalau ada perintah itu, gugur Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan. Demikian. Ya. Jadi yang Anda katakan tadi benar, ya. Yesus bukan untuk orang di luar Yahudi. Itu betul. Yesus itu diutus untuk orang Israel. Nah, ketika yang diutus untuk bangsanya atau umat pilihannya sendiri menolak dia, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ketika anak Anda beri sesuatu kepada anak Anda, tetapi anak Anda menolak, tidak diterima, ya, tidak mau menerima pemberian. Apakah Anda memaksa anak Anda untuk memakannya, misalnya suatu makanan? Jadi Yesus ini ditolak oleh Israel. Ya, padahal dia diutus untuk mereka, untuk bangsaku, ya, untuk umat pilihanku, tetapi ditolak. Nah makanya Yesus membuka kesempatan untuk orang-orang di luar Yahudi. 12 murid yang dipilihnya inilah yang diutusnya menjadi rasul untuk ke bangsa-bangsa lain. Nah sampai rasul juga digabungkan, Paulus juga digabungkan kepada 12 murid Yesus, sehingga Paulus mengatakan, kepadamulah Injil Kerajaan Allah dinyatakan untuk pertama kalinya, tapi kalian menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ingat enggak ketika Yesus disalibkan dan mati, ya, ada tua-tua Israel mengatakan, sungguh dia ini anak Allah. Biarlah dosa kami tertanggung pada anak cucu kami. Jadi kalaupun bangsa Israel yang mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, mana ada perlindungan karena mereka telah membunuh Yesus. Nabi-nabi sebelumnya dibunuh, ya, hamba-hamba utusan-utusan sebelumnya dibunuh, anak pun dibunuh. Itu perumpamaan Yesus, ya. Dia mengaku dia adalah anak Allah.
Jadi ketika Israel menolak dia, ya, adalah anugerah yang terbesar untuk kita di luar Yahudi. Jadi di dalam ketika Yesus menjanjikan kepada muridnya, aku akan mengirimkan kamu Roh Kudus dari Allah, dari Bapa. Nah, murid-murid Yesus itu disanggupkan untuk berbahasa lain supaya Injil Kerajaan Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita perhatikan juga Petrus ketika menerima suatu penglihatan, ya, kain yang berisi hewan-hewan yang haram, Tuhan beritakan makan, tidak ada yang haram, apa yang dihalalkan Allah, tidak ada yang diharamkan. Ya, itu berbicara tentang ketika Petrus, ya, ketemu dengan seorang di luar Yahudi yang percaya dan menjadi Kristen, jadi pengikut Kristus. Ini adalah tugas Petrus, ya, karena dia merasa keyahudiannya tinggi, dia menganggap orang-orang di luar Yahudi adalah kafir, ya, dianggap sebagai hewan-hewan haram seperti anjing, babi dan lain-lainnya. Ini tugas Petrus, ya. Jangan kita punya pembatas untuk Injil disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Ketemulah dia dengan Cornelius, bukan bangsa Yahudi, tapi jadi Kristen. Jadi murid Yesus itu dan Paulus diutus untuk orang-orang di luar Yahudi, karena Israel telah menolak dia. Ya, Israel sampai sekarang belum tentu percaya Yesus, masih pada ajaran agamanya yang dulu, ya. Jadi kalau Anda katakan hukum Allah hanya untuk Israel, ya, kalau Anda hanya katakan Yesus hanya untuk Israel, ya, inilah kita harus baca semua, ya, Injil Matius, Markus, Lukas dan tulisan Paulus supaya kita bisa paham bahwa Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua manusia di dunia. Yesus diutus untuk semua kaum, semua bangsa, semua bahasa, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Itu disampaikannya kepada murid-muridnya. Tidak ada yang bisa membantah firman yang keluar dari bibir Yesus. Ya, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada nama nabi lain yang akan membawa kita kepada Bapa selain nama Yesus. Itu, saudaraku, itu saja dulu. Silakan Anda berbicara lagi. Ya, terima kasih. Jadi Al-Quran memang sulit untuk digugurkan kebenarannya Quran itu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kata Quran. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Mana buktinya? Mana dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada dunia Yahudi. Mana buktinya? Itu kata Quran. Jadi kalau hanya paradigma, hanya asumsi, hanya tafsiran, oh no, itu nggak make dengan Quran. Yesusnya dengan tegas mengatakan, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Matius 5 nomor 10. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi Al-Quran tidak goyah dalam hal ini. Kul katakan kepada seluruh manusia yang merasa mereka Yahudi, yang merasa diri mereka Nasrani, Nasaret, Nasorios, kata Quran. Hatu burhanakum, tunjukkan mana kebenaranmu. Ngaku anak Tuhan, ngaku bukan lagi hamba Tuhan, ngaku pewaris surga. Mana kebenaranmu? Tunjukkan dulu. Kalau ada kebenaran itu dari kalian, saudaraku Kristen, gugur Al-Quran seketika. Tapi 2000 tahun kemudian Al-Quran tidak tersentuh. Tidak pernah goyah Al-Quran. Makanya ketika diterangkan di dalam nubuah, ini saya berbicara nubuah dalam lintas perbandingan agama. Ulangan 33 nomor 2. Apa kata Tuhan di situ? Akan datang kemudian pembawa hukum, di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala yang akan menghantam dan menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya.
Itu dia membawa 10.000 pasukan, di tangan kanannya kemudian ada api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum dari langit yang akan membumi hanguskan kemudian hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itulah Quran. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Hari ini, saudaraku Kristen berhadapan dengan kami, wakil dari Apologet Islam Indonesia, minta kemudian data akurat kalau Yesus mengaku diutus kepada kalian orang-orang Kristen pemakan B2. Ada enggak? Jadi cuman cinta sepihak, bertepuk sebelah tangan. Dan itu dijelaskan pula di dalam kitab saudara. Hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat. Coba bayangkan, sampai kepada level bernubuat, bahkan sampai pada level mengusir setan, bahkan sampai pada level bermukjizat. Kalian pakai nama Yesus, tapi kok Yesus mengatakan, enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Bahkan sampai kepada level apa? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini saudaraku? Jangan baik-baik aja, jangan tenang-tenang baik. Neraka menunggu, kematian akan datang terhadap kalian. Kalau kalian lengah, masa bodoh, sok paten, sok cantik, tapi ternyata tak ada dasar akuratnya, tidak ada validasi yang mendasarinya, lalu buat apa bermimpi? Buat apa menghayal? Buat apa kemudian sibuk-sibuk setiap minggu kalian kemudian bernyanyi, memuji dan seterusnya? Itu apa? Kalau tidak ada dasar pijakan kebenarannya, pondasinya rapuh. Kami bukan ingin mengurusi, tapi ini Al-Quran kami yang mengatakan, hei kalian, kata Quran, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Tunjukkan jika kalian orang benar. Mana buktikan. Mana? Bahkan justru Anda menguatkan, memang nggak ada. Memang nggak ada. Hukum Taurat memang nggak ada untuk kami. Lah, lalu pondasinya Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu untuk sopo? Ya untuk siapa? Kok di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini sopo, rek? Lawang Taurat itu hanya untuk Bani Israel, kok kita? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan hukum Torah hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel, Bible pun menjelaskan Torah hanya untuk Bani Israel, dan Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen ini sopo, anak muda? Kristen ini sibuk sendiri. Tak ada hukum yang datang kepada mereka, mereka sibuk nyembah Yesus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, ibadahnya minggu, masuk ke gereja, mengharap sesuatu yang hanya mimpi, angan-angan, khurafat, tidak ada dasar pijakan. Kalau Al-Quran menyembah Allah, Allahnya yang mengajarkan, innani anallah. Kalau Islam beribadah kemudian menyembah kepada ilahnya, ada perintah. Kalau Islam berbicara tentang kitab sucinya, ada kitab suci yang berbicara tentang Islam. Kalau Islam berbicara tentang Nabi Muhammad berbicara tentang umat Islam. Tapi Kristen berbicara tentang Eloah, Elohim, Yothafafe, Adonai, Hasem. Tak ada oknum-oknum yang disebutkan ini berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Injil, Injil tidak berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Yesus, Yesus tidak berbicara tentang Kristen. Jadi Kristen ini siapa, rek? Ini kata Quran. Saya simpulkan sekali lagi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan. Serukan. Wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka. Tunjukkan kebenaran kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan kebenaran yang ada di dalam diri-diri kalian sebagai saudara saya Kristen, maka yang ada hanyalah kesesatan yang dibungkus seakan-akan benar. Karena Yesus mengatakan begini, saya kutip di dalam pengajaran beliau, Matius 21 misalnya, di data nomor berapa itu? Matius 21 nomor 43, saudara-saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, mana Yesus mengatakan bahwa
dia diutus kepada di luar Yahudi yang akan membuahkan kerajaan itu? Ada enggak? Ada enggak kisi-kisi pengajaran Yesus menghantarkan kita menjadi Kristen, penyembah anak orang? Ada enggak? Tak ada. Sepi pemberitaan. Oleh karena itu, satu-satunya kembali kepada Quran yang mengatakan, hei kalian, jika kalian adalah orang benar, coba tunjukkan mana kebenaranmu. Nah, yang sesederhana ini, saya bertanya, jika Kristen itu adalah agama yang benar, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia diutus kepada orang-orang di luar Yahudi. Saya butuh dalil, silakan. Gimana? Saya mau menjawab, bisa? Silakan Ibu Caroline. Selamat malam. Ini Kang Dito, Alif, dan Juma. Saudara-saudara semuanya, ya. Selamat malam. Malam kenal bagi yang belum kenal. Saya mau menjawab Zuma. Kayak itu ya, game Zuma gitu ya. Saudara Bang Juma, saya mau menjelaskan ayat yang Bang Juma minta ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai